Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Beni Azhar, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, jurusan Hukum Tata Negara, Prodi Siasah Syariah. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di video kali ini sebagai pengganti penugasan dari ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Afdal Askar MH. Adapun penugasan tersebut diminta kita untuk mengkritik atau pandangan terhadap 3 poin. Poin yang pertama itu percepatan pembangunan infrastruktur di suatu daerah atau tempat tinggal masing-masing. Lalu yang keduanya itu pelayanan pemerintahan. Yang ketiganya pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemik COVID-19. Baiklah, kita mulai dari poin yang pertama itu. Sebelum itu perlu saya disclaimer bahwasanya apapun itu bentuknya, saya hanya berpendapat, tidak lebih daripada itu. Nah, terlepas dari itu, saya anggap itu sebuah pandangan atau usulan, bukan sebuah kritikan. Yang pertama itu percepatan pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Jadi kalau menurut saya, terutama di desa saya sendiri itu tidak ada cepatnya itu, atau masalah pembangunan infrastruktur itu tuh sangat minim. Misalkan yang lazim itu masalah pembangunan jalan atau alokasi jalan penghubung antara desa satu dan desa lainnya. Kalau saya lihat, mungkin ini bukan salah satu kritik. Tapi pandangan saya, harusnya jalan penghubung desa itu, mulai dari jalan poros ataupun jalan gang atau sebagainya, itu dialokasikan di tempat yang selayaknya, bukan di tempat yang disebut tempat yang tidak layak. Misalkan jalan tersebut itu dialokasikan di tempat kerabatnya, seperti itu. Contoh lainnya pengeboran, misalkan bantuan sumur bor. Mungkin itu tidak jauh, fenomenanya sama persis. Pemerintah desa itu mengalokasikan sumur tersebut itu di tempat yang tidak layak menurut saya, di tempat ada kerabatnya, ada stafnya gitu. Jadi maksudnya itu, alokasikanlah suatu pembangunan itu atau infrastruktur itu di tempat yang tepat gitu, bukan di tempat kerabat, itu maksudnya. Terus masalah pelayanan pemerintahan. Jadi saya rasa mungkin yang saya pernah alami ya, lebih ke suatu instansi damkar atau dinas pemadam kebakaran. Mungkin mekanismenya kalau menurut saya kurang efisien. Karena apa? Pernah dulu suatu ketika ada rumah tetangga itu kebakaran. Saya coba untuk menghubungi
salah satu teman yang bekerja di damkar tersebut itu responnya sangat lambat. Nah, jadi kalau menurut saya salah satu keluhan saya masalah pelayanan pemerintahan itu mungkin ke Dinas Pemadam Kebakaran. Salah satunya ya, kalau dinas-dinas yang lain tuh ya harap maklum lah ya. Mungkin sama sih keluhannya seperti itu. Lalu pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Ya, alhamdulillah sekarang sama-sama juga kita mendapatkan informasi bahwasanya sekarang Malaysia itu sudah bisa dikunjungi oleh orang luar atau sudah bisa dikunjungi oleh Indonesia, sudah dibuka untuk pengunjung negara lain. Nah, jadi kenapa saya anggap ini suatu pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi? Mayoritas di tempat saya itu banyak orang yang mendapat income-nya tuh dari menjadi WNI. Nah, dulu pertama pandemi itu Malaysia itu kan ditutup akses untuk masuk ke negaranya. Nah, kemudian banyak sekali warga-warga Indonesia ini tidak bisa berangkat atau menjadi WNI atau mencari kerja di sana. Nah, disitulah kendalanya kemarin ketika lagi pandemi. Nah, tidak sampai di situ, itu efektivitasnya itu sangat terasa karena dari data itu saya mendapatkan ada beberapa pemanfaat unit ekonomi desa. Nah, mereka itu ikut terkendala dalam artian pembayaran pinjaman mereka itu jadi tidak lancar. Yang biasanya jadi lancar dikarenakan akses ditutup tadi, jadi tidak lancar. Nah, itu faktornya. Terus dengan adanya sekarang aksesnya sudah dibuka, itu salah satu faktor yang membuat ekonomi suatu daerah itu bisa bangkit kembali. Baik, mungkin itu saja pendapat saya atau pandangan saya terhadap 3 poin yang saya bahas tadi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.